Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu Omega Octavia Rizana. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 5 yaitu tentang simbiosis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan 3 jenis hubungan saling ketergantungan makhluk atau simbiosis. 2. Agar kalian mampu menyimpulkan pengertian 3 jenis simbiosis. Dan 3. Agar kalian mampu membandingkan 3 jenis simbiosis. Materi kita pada hari ini yaitu jenis-jenis simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensialisme. 3. Simbiosis parasitisme. Satu, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, kedua makhluk hidup tersebut saling mendapatkan keuntungan. Contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu. Ketika hinggap, serbuk sari akan melekat pada kaki lebah, dan saat dia hinggap ke bunga lain, serbuk sari menempel pada bunga tersebut. Simbiosis mutualisme juga dapat diartikan sebagai hubungan organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Contohnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Contoh lainnya dari simbiosis mutualisme adalah manusia dengan bakteri. Dengan adanya bakteri E. coli, manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh bakteri E. coli adalah mendapat makanan dari sisa-sisa pembuangan pada usus besar. Jenis simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Simbiosis komensialisme contohnya terjadi pada hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup dan tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon dan selama menumpang tersebut. Selain hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga, hubungan pada ikan remora dan ikan hiu juga merupakan contoh simbiosis komensialisme. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Jenis simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme.
Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Simbiosis yang terakhir ini cukup dibenci. Asalnya, simbiosis parasitisme adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme adalah pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Contoh lain hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Simbiosis parasitisme juga terjadi pada lalat dengan buah. Lalat mendapatkan makanan dari buah sekaligus bisa berkembang biak di buah. Buah yang dihinggapi lalat merugi karena akan membusuk. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang 3 jenis simbiosis. Agar kalian lebih memahami 3 jenis simbiosis, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini.
Demikian anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Ibu Mega mohon undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.